Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Salam teknisi pemula. Di sini saya kedatangan HP Redmi 10 ya. Di sini HP-nya sebelumnya sudah saya cek dan ini HP-nya bekas masuk air ya. Jadi HP ini LCD-nya mati ya karena kemasukan air dan minta ganti LCD ya. Oke, langsung saja saya bongkar HP-nya. Sini karena covernya sudah saya lepas, sudah saya bongkar ya sebelumnya karena pengecekan. Jadi di sini tinggal melakukan pergantian LCD ya. Oke, lanjut lepas baut-bautnya. Untuk mesin atas dan bawah ini terhubung ya, fleksibel LCD-nya, jadi harus dilepas atas bawah. Dan untuk penutup mesinnya ini ada dua ya, dan bagian kamera ini juga harus dilepas ya, karena di situ ada fleksibel fingerprint. Lanjut lepas SIM tray dan buka tutup tengahnya ya. Namun sebelumnya di situ ada bagian di belakang kamera itu fleksibel fingerprint itu dilepas ya, agar pas pelepasan tidak nyangkut di bagian belakang kamera ya. Oke, langsung saja dibuka tutup tengahnya dan buka pelan-pelan. Hati-hati saat membuka, takutnya mengenai fleksibel ya. Di sini untuk fleksibel LCD-nya saya buka dan saya tes dulu untuk LCD baru. Kemudian lepas konektor baterai dan LCD baru dilakukan pengetesan ya. Coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan LCD barunya tidak ada masalah ya. Alhamdulillah untuk LCD barunya tidak ada masalah dan sudah mulai menyala ya. Tunggu beberapa saat sampai ke tampilan menu. Oke, tunggu dulu. Alhamdulillah sudah tampil ya. Sini pakai pola ya kayaknya, namun harus dites dulu bagian sentuh-sentuhnya ya. Nah, ini saya coba polanya, alhamdulillah aman ya sentuhnya. Kita coba lagi sentuh lainnya, aman ya alhamdulillah. Lanjut matikan HP-nya, kemudian lepas LCD lamanya ya. Setelah dilakukan pengecekan ternyata aman untuk LCD baru. Lanjut menyiapkan pemasangan LCD baru ya. Ini lepas dulu untuk bagian booster speaker bawah ya, untuk membuka konektor fleksibel LCD-nya ya. Kemudian lanjut lepas baterai, dan di sini untuk bagian plastik penarik baterainya sudah keropos ya, sudah rapuh, jadi putus, jadi akhirnya saya congkel. Kemudian angkat sedikit bagian plastik bening yang di belakang baterai ya. Di situ lemnya lumayan kuat ya untuk plastik beningnya, jadi angkat pelan-pelan. Di sini tidak saya buka semua ya, jadi saya lepas separuh saja ya. Oke, lanjut buka LCD lama, dan ini LCD lama ini LCD-nya mati ya, karena HP-nya ini bekas masuk air. Oke, lanjut buka, saya set pelan-pelan ya, karena lemnya sudah tidak terlalu kuat lagi, jadi sini agak mudah ya untuk melepasnya. Dan ini dia kondisinya, ini bekas masuk air ya. Ini di bagian plastik bawah ini ya, bagian jalur ini LCD ini ada korosi ya, bekas masuk air. Oke, lanjut membersihkan bagian frame LCD-nya ya. Bersihkan dulu untuk sisa-sisa LCD, sisa-sisa lem yang lama ya. Jadi setelah dilakukan pembersihan, di sini persiapkan LCD baru dan buka semua bagian-bagian yang ada di LCD baru, kayak plastik dan lem-lem yang masih mengganjal di LCD baru. Untuk pemasangan itu di situ saya lepas semua ya. Jadi bagian belakangnya itu saya lepas semua. Untuk bagian plastik-plastiknya, kemudian sebelum dilakukan pengeleman saya cek dulu ya, apakah mau presisi apa tidak ya. Cek bagian-bagian, apabila ada sisa-sisa lem yang masih menempel dibersihkan kembali dan dirapikan agar
tidak ada bagian-bagian yang kayak kebanyakan lem ya, atau tidak rapat ya, tidak presisi. Oke, kasih lem secukupnya, rapikan sedikit-sedikit, pastikan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Untuk pemasangan LCD sendiri ini sebenarnya ini agak mudah ya, kita harus hati-hati dan pelan-pelan, sabar dan jangan buru-buru ya. Apabila terlalu buru-buru nanti malah LCD-nya yang masih bagus, yang masih baru dibeli itu malah bermasalah ya. Oke, setelah dilakukan pengeleman, lanjut pemasangan LCD baru, tekan pelan-pelan ya, bagian sisi kiri, atas, bawah ya, semuanya tekan pelan-pelan, kemudian rapikan fleksibelnya, kemudian baru dilapisi dengan plastik bening yang di belakang baterai ya. Setelah dilakukan pemasangan, cek kembali bagian-bagian lainnya. Di sini untuk plastik, untuk penariknya saya tambah ya, saya lem dulu agar pas menarik baterainya tidak sulit ya, kita membuka baterai kembali. Jangan lupa sambil dicek kembali ya, apabila ada bagian-bagian yang dilepas kayak kabel antena, sisi-sisi lain juga ya, fleksibelnya juga, pastikan semuanya terpasang ya. Lanjut pasang penutup tengahnya, rapikan pelan-pelan, tekan di bagian sisi-sisinya saja ya, jangan terlalu kuat, karena apabila terlalu kuat nanti malah merusak LCD. Oke, rapikan apabila dirasa rapi, lanjut pemasangan baut-bautnya ya, pastikan fleksibel fingerprint juga terpasang agar pas pemasangan nanti tidak lupa ya, karena itu bagiannya terpisah dari yang lain. Itu di bagian belakang kamera ya, belakang lensa kamera. Oke, lanjut pasang baut-bautnya. Sini untuk baut-bautnya ini agak lumayan banyak ya, karena itu terpisah ya, jadi rapikan dulu, kemudian sebelum dipasang itu pastikan fingerprintnya terpasang juga, konektornya, baru ditutup dengan bagian lensa luar kamera ya. Lanjut pemasang baut mesin atasnya dan siap dirapikan kembali. Dan ini alhamdulillah bisa pastikan hampir selesai ya, sudah pemasangan. Jadi pastikan juga baut-bautnya tidak ada yang kurang dan tidak ada yang berlebih ya. Pasang SIM tray, kemudian sambil dicek kembali apakah ada bagian-bagian yang terangkat ya. Di sini saya rapikan dulu, saya akan coba dulu ya. Alhamdulillah setelah dicoba hidup ya. Cek kembali. Di sini lanjut pemasangan covernya, kasih lem secukupnya ya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Nanti kalau kebanyakan malah ketebalan ya, jadi nggak rapat ya untuk bagian belakang covernya itu. Oke, sambil dirapikan sisa-sisa lemnya, sambil dibersihkan juga, kemudian lanjut ke pengeleman ya. Oke, kasih lem secukupnya agar bagian-bagian belakang ini rapat ya. Pastikan untuk bagian belakangnya ini tidak ada bagian yang sisa-sisa lem yang lama ya, karena lem yang lama sudah tidak terlalu menempel lagi. Oke, rapikan untuk cover belakangnya, kemudian tekan pelan-pelan ya. Jadi di sini untuk menahan bagian cover belakangnya saya tambah perekat ya, isolasi. Bisa menggunakan perekat, bisa juga menggunakan karet ya. Namun di sini saya gunakan isolasi ya, karena saya tidak punya karet ya, nah diambil ya karetnya buat mainan anak ya. Oke, kasih isolasi secukupnya sambil dirapikan ya. Jangan terlalu tekan kuat juga agar tidak menekan ke LCD ya, takutnya malah ketekan nanti ada malah kayak bintik-bintik putih ya di LCD-nya kalau terlalu nekan ya. Oke, mungkin ini sudah selesai ya untuk pemasangan, dan ini dilanjutkan dengan pengetesan ya. Dan alhamdulillah sudah selesai ya pemasangan. Di sini sudah hidup HP-nya, tampil ketampilan menu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.